sahhil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Dan semangat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Umum Seruni Kabinet Merah Putih Ibu Tri Tito Karnavian beserta para Ibu Seruni Kabinet Merah Putih, Ketua Bidang 3 Seruni Kabinet Merah Putih, sekaligus penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Sosial Ibu Fatma Saifullah Yusuf, hadirin serta tamu undangan yang berbahagia. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Senang sekali saya secara pribadi bisa hadir di sini, berdiri di tengah-tengah anak-anak istimewa yang pada pagi hari ini datang dengan penuh keceriaan dan tentunya dengan semangat yang luar biasa. Karena setiap anak itu pasti mempunyai keistimewaan masing-masing, mempunyai bakat masing-masing. Dan disitulah yang kita harus percaya sebagai pendamping dari tenaga ahli juga, kemudian sebagai guru dan juga sebagai keluarga dari anak-anak yang istimewa ini, bahwa mereka pasti mempunyai keistimewaan tersendiri, mempunyai bakat tersendiri. Setiap orang pasti mempunyai kekurangan, termasuk kita semua, pasti setiap dari kita mempunyai kekurangan. Tapi dari kekurangan itu pasti ada sisi kelebihannya yang bisa ditonjolkan. Nah, dari sisi kelebihan dari setiap anak inilah yang kita harus tingkatkan, yang harus kita dorong, yang harus kita berikan semangat ke depannya agar anak-anak ini bisa tumbuh menjadi anak-anak yang percaya diri, percaya pada kemampuannya, percaya bahwa mereka bisa meraih mimpinya, percaya bahwa mereka juga bisa bertumbuh dan setara dengan anak-anak sebaya mereka. Kita harus terus memberikan kasih sayang, kita harus memberikan kekuatan kepada mereka, dorongan, semangat, dan tentunya untuk para pendamping, guru, keluarga, tenaga ahli harus banyak-banyak sabarnya. Dan saya yakin sampai di titik sekarang Bapak Ibu sudah banyak sekali meluangkan tenaga, waktu, ilmu, dedikasi dan juga kasih sayang serta kesabaran yang luar biasa untuk anak-anak istimewa kita semua ini. Dan semua itu patut diapresiasi oleh kita semua karena ke depan sama-sama kita ingin bermimpi anak-anak ini bisa setara, bisa berdaya tanpa batas, tanpa memikirkan bahwa mereka mempunyai keterbatasan secara fisik. Karena sudah banyak sekali contohnya dengan anak-anak yang memiliki keterbatasan secara fisik pun bisa berprestasi, bahkan ada yang sampai internasional. Itu sudah kita lihat sendiri buktinya. Dan kita harus percaya, kita harus yakin, kita juga harus memberikan semangat itu kepada anak-anak kita bahwa ke depan mereka pasti bisa untuk meraih mimpinya dengan dorongan dan semangat dari kita, lingkungannya, semua kita sama-sama memberikan dorongan untuk anak-anak kita karena saya yakin anak-anak ini pasti mempunyai potensi yang luar biasa semuanya. Tetap semangat untuk semuanya, tetap ceria, tetap percaya diri untuk menjalani hari-hari ke depannya dan semangat untuk meraih apapun cita-cita anak-anak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Silvi, saatnya kita akan memberikan bantuan kepada anak-anak kita yang istimewa. Ini ada 3 anak. Yang pertama adalah Gani Maulana Karim. Gani ini berusia 1 tahun 7 bulan. Adik yang kedua adalah Jihan Safira, berumur 4 tahun hari ini,
tahun ini 4 tahun ya. Baik. Penderita hidrosefalus dari Tangerang. Umur 7 bulan. Umur 7 bulan awalnya anak saya lahir normal, sehat. 7 bulan dia sakit diare. Diare, dehidrasi, singkat cerita terus kejang koma. Ya, koma 14 hari, keluar dari rumah sakit dia nggak bisa apa-apa. Awalnya udah duduk. Diare. Anak kedua umur 8 tahun, 2 SD. Iya. Terima kasih banyak ya bantuannya. Iya, amin. Terapi seminggu 2 kali. Di rumah sakit apa? Di rumah sakit Cipto tadinya cuma udah pindah ke Tangerang RSUD Balaraja karena nyari yang dekat. Iya. Baik Ibu. Yang ketiga adalah Muhammad Rizky, penderita hidrosefalus. Rizky adalah seorang piatu karena ketika melahirkan Rizky ibunya berpulang. Jadi aku bawa ke harapan kita untuk pasang selang operasi, dan penyakitnya udah komplikasi dari penyakit kista, infeksi paru-paru, jantungnya bolong, terus sempat patah juga kakinya. Ya, ibunya meninggal pas 10 hari lahiran. Iya, iya Ibu. Amin. Amin. Namanya Muhammad Rizky. Ya, sudah, ini sudah diberikan langsung. Dan yang berikutnya adalah penyerahan penghargaan kepada penyandang disabilitas berprestasi. Dan ini adalah Bapak Ahmad Sugi, berusia 50 tahun, beliau adalah wirausaha. Kan teman-teman disabilitas di Kabupaten Blitar sejumlah 25 orang. Kebetulan kami kerjasama dengan 5 pondok pesantren yang ada di Kabupaten Blitar untuk pengadaan seragam semuanya Ibu. Iya. Dan kebetulan saya juga pengurus NPC Jawa Timur yang bisa mengantarkan atlet disabilitas kemarin di Peparnas Solo, di Peparnas kemarin di Wisma Atlet. Nah, doa tentunya insya Allah atlet Jawa Timur akan mengikuti perwakilan Jawa Timur mengikuti laga di Filipina Januari. Iya. Terima kasih Ibu. Gimana? Oh, izin Ibu menghadap ke sana. Agak ke sini sedikit barangkali. Berapa karyawannya? Ada 25 disabilitas, ada 6 non disabilitas. Itu 5 program dari Dinas Provinsi Jawa Timur. Iya Ibu. Selamat. Nah, ini yang cantik Ibu Silvi. Ini adalah pemenang di bidang seni, namanya Hikari Pride, 18 tahun, disabilitas intelektual atau autisme. Hobinya melukis dan juga menulis komik. Sevi, Rose, apa Mbak? Oh, swing, Swimming, rose, sewing, Oh. painting. painting, yeay, pinter.
Yang berikutnya adalah bidang karir, namanya Ibu Yustitia M. Arif. Beliau adalah disabilitas fisik, aktif berorganisasi dan banyak mendapatkan penghargaan baik lokal maupun internasional. Lalu juga untuk pemberdayaan disabilitas. Jadi kami juga mengawal beberapa peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah untuk lebih ramah disabilitas dan inklusif, Ibu. Ya. Terima kasih. Dan yang terakhir ini adalah Pak Ali Muslimin dari Lumajang. Beliau adalah disabilitas fisik, seorang difabel yang aktif membantu masyarakat dan juga penyandang disabilitas lainnya. Lumajang. Bukan, kita intinya membantu mempertemukan dengan lembaga atau organisasi baik di daerah maupun di sampai luar negeri ada. Jadi kita aktif di PPDI sebagai Ketua Jawa Timur, kemudian juga aktif di Yayasan Buddha Seci dan Lions Club gitu ya. Jadi alhamdulillah kita juga bukan hanya disabilitas yang kita kan, tapi untuk masyarakat umum juga. Iya. Semangat terus ya Pak. Dan yang terakhir adalah penghargaan atau memberikan hadiah kepada 3 orang pemenang lomba lukis teman disabilitas. Farhan. Tidak wayo cuy. Debo edu di bi hipo ho. Ibu tanya. Jawabannya apa? Menggambar. Menggambar. Tidak Terima kasih ya, Farhan ya. Sama-sama. Ibu selfie. Terima kasih Bu. Ya, sudah. Yang berikutnya ini adalah anak disabilitas tunarungu wicara Ibu. Jadi ada JBI-nya di belakang Ibu. Namanya Wardatul Jannah. Dia adalah juara 1 lomba lukis remaja. Ini. Ini boleh dibawa. Ibu di mana? Ibu di situ. Ya. Terima kasih. Yang terakhir adalah juga disabilitas tunarungu wicara, Tami Nur Anggraini, pemenang lomba 1 lukis dewasa. Kami mau ngomong sama Ibu. Perkenalkan nama saya Tami. Tami mau ngomong apa sama Ibu? Umur saya 24 tahun, dari Bandung. Tami dulu pernah pelatihan di mana? Iya. Saya pernah juara 1 bercerita. Kok saya juga pintar membuat komik. Dari Cianjur. Iya. Saya juara 2 juga lomba melukis tahun 2018
dari tempat sekolah saya di SLB. Dan Ibu izin di Lembang. Ya, kebetulan Tami ini alumni sentra milik Kementerian Sosial, Bu, Sentra Mulia Jaya. Iya, melukis dan membuat komik, Ibu izin. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, sama-sama. Adik, agak ke sini sayang. Baik. Selamat buat semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Fatma dan Ibu Tri Tito Karnavian untuk bisa bergabung bersama kami di atas panggung. Apmi, KY, IFC, XREP, SBY, dariku, Ed Nura, dan Owens Joe. Terima kasih sekali. Terima kasih. Untuk selanjutnya, mungkin Pak. Bersama Ibu Selvi, Ibu Fatma dan Ibu Tri Tito Karnavian. Dan setelah ini masih ada sesi selanjutnya untuk berfoto bersama. Harap bersiap untuk para putri Indonesia setelah ini. Ya, masih sejenak diatur komposisinya. Masih diatur sejenak, sebentar. Ya, bagaimana? Sudah pas rekan-rekan? Oke, baik. Kita pakai apa-apa, mohon izin ibu-ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi, kita Ibu Selvi, Ibu Fatma dan Ibu Tri, kita akan memulai sama-sama. Bapak Ibu sekalian, kami mohon perhatian sejenak, kita berikan momen penting ini dengan prosesi pengguntingan pita sebagai penanda dimulainya pembukaan bazar peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun 2025. Ibu Selvi siap. Mohon izin, hitungan 1 sampai 3. Sudah siap semuanya? Mari sama-sama kita hitung. 1, 2, 3. Yeay. Matur nuwun, terima kasih Ibu Selvi, terima kasih Ibu Fatma. Jadi jangan sampai tidak memilikinya, karena itu bisa menjadi kenang-kenangan untuk Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan tentunya ya, ada esensi yang sangat luar biasa dari karya-karya teman-teman disabilitas Mas Cesar. Ya, ada ketika ada indera yang terbatas, maka ada upaya dan semangat untuk memaksimalkan indera yang masih bisa dimaksimalkan. Dan tentunya hasil dari pemaksimalan tersebut adalah hasil karya yang saat ini terpampang nyata di bazar yang sudah dibuka oleh Ibu Selvi. Ya, nanti juga kami sampaikan kembali untuk Bapak Ibu tamu undangan yang hadir hari ini. Jangan lupa, jangan lewatkan ya stand-stand bazar yang sudah ada. Silakan dikunjungi dan silakan dimiliki hasil-hasil karya yang sudah ada di sana untuk kenang-kenangan ya, bahwa Bapak Ibu juga
turut mensupport ya, turut mensupport disabilitas untuk terus berkarya.